Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan melanjutkan presentasi proposal penelitian kita yang sudah saya presentasikan kemarin. Untuk itu kita langsung saja ke slide presentasinya untuk lebih jelasnya dan untuk lebih mempermudah kita memahami materi. Baiklah, kita langsung saja ke dalam slide presentasinya. Di mana di slide presentasi ini akan terdiri dari beberapa slide untuk menjelaskan materi kita pada video kali ini. Di slide pertama itu ada identitas saya, perkenalkan nama saya Wafuda, dan di slide kedua ini merupakan judul proposal penelitian saya yang kemarin, yaitu pengaruh penerapan prinsip-prinsip good governance terhadap patologi birokrasi dalam pelayanan publik. Di next slide. Nah, ini dia adalah pokok pembahasan kita pada video kali ini, yaitu tentang teknik pengumpulan data dalam proposal penelitian ini. Sebagaimana kita ketahui, teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mendapatkan data di lapangan. Dan pada penelitian ini, peneliti menggunakan 4 teknik, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan angket. Di slide ini itu ada penjelasan mengenai pengertian dari observasi dan wawancara. Sebagaimana kita ketahui, observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Sedangkan wawancara merupakan percakapan antara 2 orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Adapun tujuan dari diadakannya wawancara ini adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber. Kita masuk ke dalam slide berikutnya. Di sini merupakan teknik pengumpulan data yang ketiga, yaitu dokumentasi. Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kuantitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Teknik yang keempat yaitu angket. Kuesioner atau angket adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan untuk dijawab oleh responden yang biasanya dilakukan secara tertulis. Selanjutnya di materi yang kedua, kita membahas tentang pengolahan data. Sebagaimana ini juga merupakan pembahasan materi kita pada presentasi kali ini. Dalam pengolahan data itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu editing. Pengeditan adalah pemeriksaan atau koreksi data yang telah dikumpulkan. Pengeditan dilakukan karena kemungkinan data yang masuk tidak memenuhi syarat atau tidak sesuai dengan kebutuhan. Pengeditan data dilakukan untuk melengkapi kekurangan atau menghilangkan kesalahan yang terdapat pada data mentah. Kekurangan dapat dilengkapi dengan mengulangi pengumpulan data dengan cara penyisipan data. Kesalahan data dapat dihilangkan dengan membuang data yang tidak memenuhi syarat untuk dianalisis. Selanjutnya yaitu coding. Coding atau pengkodean adalah pemberian kode-kode tertentu pada tiap-tiap data, termasuk memberikan kategori untuk jenis data yang sama. Kode adalah simbol tertentu dalam bentuk huruf atau angka untuk memberikan identitas data. Kode yang diberikan dapat memiliki makna sebagai data kuantitatif, kuantifikasi atau transformasi data menjadi data kuantitatif dapat dilakukan dengan memberikan skor terhadap setiap jenis data dan mengikuti kaidah-kaidah dalam skala pengukuran. Kita masuk ke dalam slide berikutnya, yaitu tabulasi data. Tabulasi data adalah proses menempatkan data dalam bentuk tabel dengan cara membuat tabel yang berisikan data sesuai dengan kebutuhan analisis.
Tabel dibuat sebaiknya mampu meringkas semua data yang dianalisis. Nah, ini merupakan contoh tabulasi data dari proposal penelitian kita. Dengan menggunakan teknik sampling, yaitu dengan incidental sampling dengan rumus Taro-Yamane. Dengan mempertimbangkan beberapa hal, maka peneliti hanya meneliti beberapa hal pelanggan saja, sehingga kuesioner peneliti sebarkan kepada 25 responden dengan tingkat kesalahan 10%. Di mana dalam data kita membagi beberapa kolom, yaitu dengan jenis kelamin, pendidikan, usia, dan pekerjaan. Dengan keterangan jenis kelamin, angka 1 mengartikan laki-laki, angka 2 mengartikan perempuan. Dan seterusnya pendidikan angka 1 yaitu sekolah dasar, angka 2 sekolah menengah pertama, angka 3 sekolah menengah atas, angka 4 yaitu S1, angka 5 S2. Dengan keterangan usia, angka 1 yaitu dari usia 17 sampai 21, angka 2 dari usia 21 sampai 25. Angka 3 menunjukkan usia 25 sampai 29, angka 4 usia 29 sampai 33, angka 5 usia 33 sampai 39, dan angka 6 merupakan usia 39 tahun ke atas. Dengan keterangan pekerjaan, angka 1 menunjukkan responden yang bekerja sebagai petani, angka 2 menunjukkan responden yang bekerja sebagai PNS, angka 3 yang bekerja sebagai polisi, angka 4 bekerja sebagai TNI, angka 5 wira swasta, dan angka 6 dan lain-lain. Kita masuk ke dalam slide berikutnya. Di sini merupakan daftar pustaka dari proposal penelitian kita. Dan ini daftar pustakanya. Masuk ke dalam slide terakhir, yaitu terima kasih telah menonton video ini kepada teman-teman semua dan terkhususnya kepada Bapak dosen pembimbing.